Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera, kiranya kasih karunia dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan pernyataan Yesus yang keempat, yaitu akulah gembala yang baik. Mari saudara buka Alkitabmu yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Khususnya kita akan membacakan ayat 11 sampai ayat 14. Di sana berkata demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri manusia akhir zaman, sebagaimana yang disingkapkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, adalah mencintai diri sendiri. Diri sendiri menjadi nomor satu. Orang lain tidak penting, orang lain masa bodoh hidupnya. Dan kalau menguntungkan diri sendiri, tidak masalah kalau harus mengorbankan orang lain. Yang penting diri sendiri selamat dan bahagia. Itulah ciri orang yang mementingkan diri sendiri atau orang yang egois. Jiwa mementingkan diri sendiri ini bisa kita temui di mana saja pada hari-hari ini. Sudah sangat jarang saudara kita menemukan orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Bukan tidak ada, tetapi jarang sekali orang-orang yang memikirkan kepentingan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di jalanan kita sering menemukan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dia membawa kendaraan dan suka-sukanya sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Di rumah saudara kita juga menemukan ada anggota keluarga yang sifatnya mementingkan diri atau ingin menang sendiri. Di gereja juga sama saudara. Kita menemukan ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, tidak tunduk pada otoritas Tuhan atau tunduk pada para pemimpin yang memimpinnya, termasuk juga para pemimpinnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Intinya saudara, inilah ciri khas manusia pada umumnya dari zaman ke zaman, dan semakin hari semakin kita melihat tingkat mementingkan diri sendiri semakin terasa di dalam hidup kita sehari-hari yang ada di depan mata kita. Saudara, perkataan akulah gembala yang baik masih sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Pernyataan ini saudara sangatlah menghibur kita di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh jiwa mementingkan diri sendiri. Di sini Yesus membandingkan dirinya sebagai gembala yang sejati dengan gembala upahan. Gembala upahan akan lari jika berhadapan dengan bahaya, sehingga domba-domba akan tercerai-berai. Gembala upahan akan lari jika ada sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Dan berbeda dengan Yesus sebagai gembala yang baik, dia tidak akan melarikan diri, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi domba-domba.
domba-dombanya. Saudara sekalian, istilah baik bisa berarti benar, patut, indah, sejati, asli, dan terhormat. Saya katakan saudara bahwa pernyataan Yesus ini sangat menghiburkan dan meneguhkan hati kita di tengah-tengah dunia yang sangat egosentris. Di zaman yang seperti hari ini, kita akan sering bertemu dengan orang-orang yang egois yang ada di sekitar kita. Bukankah saudara hari ini kita banyak orang yang kalau ada maunya, dia baru mencari kita? Coba perhatikan hidup kita dan di sekitar kita. Ketika kita punya jabatan, punya kedudukan, punya uang, bukankah orang-orang akan datang mencari kita dan mengaku-ngaku kita adalah saudaranya, kita adalah sahabatnya, kita adalah temannya, kita ada keluarganya. Coba saudara, kalau kita lagi sedang susah, sedang terpuruk, siapakah yang akan mendukung kita waktu kita susah? Mereka ini saya rasa bahwa mereka akan meninggalkan kita pada waktu kita sedang susah dan terpuruk. Karena apa? Karena tidak bisa menguntungkan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan ada orang-orang yang harus dan terus menambah kesusahan kita pada waktu kita sedang susah. Mereka bukannya mencari, merangkul, membangkitkan semangat kita, tetapi mereka malah menceritakan penyebab kita susah, padahal mereka tidak tahu terhadap kondisi kita. Mereka tidak berinteraksi, mereka tidak berkomunikasi dengan kita, tetapi mereka paling pintar menceritakan kesusahan kita. Mereka ini tidak ada bedanya dengan gembala upahan yang Yesus sebutkan. Saudara, gembala upahan adalah gembala yang egois, gembala yang memikirkan kepentingan dan keselamatannya sendiri. Yang dipikirkannya adalah apa yang menguntungkannya. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang memikirkan apa yang berguna bagi orang lain. Sekali lagi saudara, itulah sebabnya saya katakan bahwa pernyataan Yesus, "Akulah gembala yang baik," sangat menghibur dan menguatkan hati kita. Apa yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik sehingga membuat hati kita terhibur dan dikuatkan? Mari kita perhatikan ayat-ayat lain di dalam pasal 10 ini, saudara. Yang pertama, gembala menuntun domba-dombanya keluar. Ayat 3 dalam pasal 10 berkata begini, "Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar." Gembala menuntun domba-dombanya keluar. Keluar kemana? Keluar ke padang rumput untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan domba. Yang kedua, gembala berjalan di depan domba-dombanya. Ayat 4, "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya." Saudara, gembala berjalan di depan domba-domba. Artinya apa, saudara? Kalau ada bahaya, gembala yang pertama kali berhadapan dengan bahaya, yaitu serigala. Dengan kata lain apa? Bahwa gembala menjadi pelindung, gembala menjadi pemimpin di depan untuk melindungi domba-dombanya. Yang ketiga, gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput. Ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Untuk apa? Untuk membuat domba-dombanya makan puas kenyang. Dan berikutnya adalah yang keempat, gembala
menjadi keamanan dan keselamatan domba-dombanya. Ayat 12 dan 13 berkata, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Gembala kita, Yesus, adalah jaminan keamanan, keselamatan kita. Ketika ada serigala, bahaya datang, Yesuslah menjadi jaminan keselamatan kita. Yang kelima, gembala bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 dan ayat 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gembala kita, Yesus, rela memberikan nyawanya untuk kita yang adalah domba-dombanya. Ini menunjukkan kasih. Ini menunjukkan kasih yang penuh dengan pengorbanan dari seorang gembala kepada dombanya. Yang keenam, gembala menjamin masa depan domba-dombanya. Ayat 28 dan 30 berkata begini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Yesus adalah gembala. Tapi siapakah domba-domba itu? Domba-domba itu adalah saudara dan saya. Domba-domba itu adalah orang-orang yang percaya. Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Itulah sebabnya saudara saya selalu berkata bahwa pernyataan Yesus ini meneguhkan, menguatkan, menghiburkan hati kita. Karena di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang egois, masih ada seorang pribadi yang sangat peduli dan mengasihi kita dari masa ke masa. Dia selalu menuntun kehidupan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia menjaga keamanan dan keselamatan kita. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita, dan ia menjamin masa depan kita. Karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Juru selamat kita hidup, Tuhan kita hidup dan berkuasa atas segalanya. Manusia boleh saja tidak peduli dengan kita, tetapi Tuhan selalu peduli pada kita. Dan orang yang tidak peduli pada kita pun, jika Tuhan menggerakkan hatinya, mereka pun akan menjadi peduli dan mengasihi kita. Mari saudara, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Selalu berharap dan bersandar pada Tuhan. Saudara lihat di belakang saya. Di dalam situasi lingkungan yang seperti ini, yang sepertinya gersang, yang sepertinya kering. Tetapi jikalau Tuhan menjadi gembala kita, maka lihat sekeliling. Ada pohon-pohon yang bertumbuh dengan subur, bertumbuh dengan indah, bertumbuh dengan baik, dan menyenangkan mata kita. Jikalau Tuhan adalah gembala kita, maka Dia yang akan memelihara hidup saudara dan hidup saya. Dia peduli, Dia mengasihi, Dia memimpin hidup kita selama-lamanya. Dia menjamin masa depan kita hari ini dan masa depan kita yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.